Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami hormati teman-teman rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 9 wilayah Provinsi Lampung, serta Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di ruang PK pada siang hari ini untuk menghadiri kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, acara pertama kita ialah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh wakil dari calon guru penggerak kepada Bapak Edi Susanto MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabibun yang sama-sama kita hormati Kepala SMKN 2 Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bidang Kurikulum Bapak Dr. Agus Susilo Cendrawangko MPD. Yang saya hormati Wakil Manajemen Mutu Bapak Dr. Besar Budi. Yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan rekan CGP Angkatan 9 Kota Bandar Lampung, Bapak dan Ibu peserta diseminasi CGP Angkatan 9 Bandar Lampung yang pada kesempatan hari ini bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka satu kegiatan penting bagi kami calon guru penggerak, yaitu penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam kegiatan diseminasi.
Salawat beriring salam kita sanjung agungkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dari pihak sekolah, pihak staf pimpinan dan seluruh rekan-rekan sejawat yang mensupport dan membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan kami bisa berbuat lebih untuk sekolah kita, dan tentunya buat teman-teman yang belum bergabung atau belum ikut dalam kegiatan CGP, mudah-mudahan kedepannya sekolah kita ini lebih banyak lagi yang terlibat di guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak, maka Indonesia akan lebih maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua ialah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bandar Lampung, yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Dr. Andes Susilo Sudrawanto MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sabudin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang BNM, yang saya hormati kawan-kawan IDP, yang saya hormati guru-guru yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat hadir di ruangan ini, insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti acara ini, khususnya kawan-kawan CGP, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa marilah kita sanjungkan sholawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nah, ini alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kawan-kawan kita yang menjadi guru penggerak, sesuai dengan tujuan guru penggerak, yaitu bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, ini bisa tercapai, yaitu sebagai pionir, sebagai perintis, sebagai pelopor di sekolah kita ini, sehingga kita harapkan khususnya di SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini yang menjadi semakin baik kualitas atau mutu SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini, dari aspek mungkin pembelajarannya, ya, dari aspek pembentukan karakter siswa, ini akan ya mudah-mudahan semakin baik. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kawan-kawan GP maupun yang masih CGP, ini tentunya ilmu yang sudah didapat dari proses pelatihan ini dapat diimplementasikan, diamalkan, ditularkan, diimbaskan kepada kawan-kawan yang lain, sehingga dengan demikian ini bisa memberikan manfaat ya pada kawan-kawan. Jadi jangan untuk dirinya sendiri, karena tujuan DP ini diantaranya yaitu untuk meningkatkan kualitas ya, baik diri sendiri maupun sekolah, sehingga betul keberadaan kawan-kawan GP maupun CGP ini membawa dampak positif ya, apalagi ini judulnya budaya positif kan, membawa dampak positif ke lingkungan minimal sekolah kita ini khususnya, atau bahkan ya, bisa diimbaskan lebih luas ke kawan-kawan guru di sekolah yang lain.
Mudah-mudahan ini menjadi amal baik. Ya, jadi itu harapan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Barat Lampung, program calon guru penggerak, saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Para hadirin, Bapak dan Ibu, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Suparjo. Kepada Bapak Agus Suparjo STMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan liman yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami CGP Angkatan 9 SMK Negeri 2 dan Lampung akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan kami, sehatkan badan kami, lapangkan dada kami dalam menjalankan segala urusan kami. Ya Allah, mudahkan kami kekuatan agar kami dapat melaksanakan segala tugas yang telah diamanahkan kepada kami, serta dapat memberikan manfaat untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami dan kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa maka berakhir juga acara pembukaan kita pada hari ini. Maka kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat kami dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Abi Buwon. Ya Bun. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat kembali melanjutkan diseminasi budaya positif pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Baik Bapak Ibu, adapun presenter kita pada hari ini, yang pertama adalah Bapak Edi Susanto MPD yang akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas.
Adapun presenter kedua yaitu saya sendiri, Ibu Arli Cahyawati SPD, yang akan menyampaikan terkait kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Susanto MPD. Kepada Bapak Edi, silakan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya Edi Susanto MPD akan menyampaikan tugas modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu semuanya, semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita ice briefing dulu Bapak Ibu ya, supaya lebih semangat lagi. Baik, semuanya siap ya? Tepuk 2, maka tepuknya 2 kali. Tepuk 2. Ya. Kata kuncinya di sini harus ada kata tepuk ya. Jadi kalau tidak ada kata tepuk, Bapak Ibu tidak perlu tepuk tangan. Bisa? Bisa. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan yang baik ini, saya mengutip sebuah pemikiran beliau, yaitu ingatso songkol ingmatyo manungkaso tuturi handayani. Ingatso songkol apa tadi? Di depan kita. Di depan gimana Bapak Ibu? Memberikan teladan buat murid-murid kita ya. Kemudian yang kedua adalah ingmatyo manungkaso. Lupa? Gitu kan, membangun ya, membangun kemauan, ide, gagasan ya. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi. Pak Hadir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ibu bapak sekalian, filosofi Pak Hadi ini adalah kita dituntut untuk pertama adalah menuntut kodrat. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang adalah Bapak Ibu bahwa setiap murid itu punya kodratnya ya, kodrat alam dan kodrat kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyampaikan materi 1 sampai 3 ya, dan tugas saya sudah selesai sampai di sini. Nanti kita lanjut yang ke-4, 5 dan 6 ya dengan Bu Arli. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa tetap semangat seperti semangat ketika menyimak Pak Edi. Bisa ya? Ya. Biar saya yakin bahwa Bapak Ibu bisa kembali berkonsentrasi lagi untuk melanjutkan materi. Saya bisa meminta Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Mulai untuk mengembalikan konsentrasi kita ya. Tadi kan sudah 1 jam berlalu. Biasanya itu konsentrasi kita bisa efektif kalau cuma 30 menit gitu kan Iman. Nah ini sudah 1 jam masih mau mengulik materi yang kedua. Bapak Ibu berdiri, di kanan kirinya ada teman yang lain. Ada ya? Ada yang nggak ada, sosok menampakkan aja nggak ada. Bapak Ibu ini sangat mudah sekali. Modalnya cuma konsentrasi. Jadi kalau Bapak Ibu menghadap kanan nih, bilangnya meninggikan. Bisa? Meninggikan. Kalau menghadapnya kiri, bilangnya merendahkan. Jadi intinya ini selain melatih konsentrasi juga melatih Excel gitu. Kanan kiri gitu. Jadi kalau ke kanan bilangnya apa tadi? Kalau misalkan nih dari Esi mulai
Meninggikan apa merendahkan kanan apa kiri? Meninggikan kanan, merendahkan kiri. Nah, jadi salah satu yang dipilih pendidikan misalkan. Bisa? Coba. Mulai. Meninggikan. Oh, boleh kanan boleh kiri. Jadi nanti yang di sampingnya melanjutkan. Bisa Bapak Ibu? Boleh. Kalau mau balus-balusan gitu kan, melatih ketahanan boleh juga. Cuma kedua. Bisa ya? Bisa. Kalau saya bilang konsentrasi dimulai. Pakai konsentrasi dimulai. Is meninggikan, merendahkan, merendahkan, meninggikan. meninggikan terus meninggikan. Sampai besok nggak apa-apa. Pendidikan, Merendahkan, Oke, kita coba lagi ya. Dimulai dari tadi. Meninggikan, Merendahkan. Oke, terakhir sekali lagi. Siap. Mulai dari Budian. Meninggikan, merendahkan. Oh, merendahkan ya? Aku ya? Meninggikan, nah, merendahkan, meninggi. Oke, aku tahu. Nah, ini ternyata 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Kalau kita lihat satu demi satu poin yang ada di depan, saya yakin Bapak Ibu dalam kelas pun saat pengajaran sudah memenuhi gitu ya, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para peserta didik. Nomor 1 misalkan kesenangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi kesenangan peserta didik yang bisa mengakomodir kebutuhan kesenangan? Kira-kira apa saja Bapak Ibu ketika di kelas? ice breaking. Ya, setelah itu ada yang lain? game interaktif. Ya, benar. Jadi banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan para peserta didik. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat urutan dari 1 sampai dengan poin 5, kira-kira mana yang menjadi prioritas? Bertahan hidup. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat poin 1 sampai 5 itu adalah kebutuhan dasar manusia, tetapi kalau untuk poin bertahan hidup itu adalah menyangkut kebutuhan yang sifatnya fisiologis gitu ya. Fisiologis itu apa aja nih? Bertahan hidup, cara manusia untuk bertahan hidup contohnya seperti apa? Oke, makan, kemudian keamanan. Jadi kalau untuk kebutuhan bertahan hidup ini pastinya berkenaan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk keamanan, termasuk apalagi Bapak Ibu? Kesehatan, benar sekali kesehatan. Kalau nggak sehat, kalau sakit bisa mengancam nyawa. Kemudian juga kalau untuk makan itu kebutuhan dasar manusia. Kalau misalkan dari rumah kira-kira peserta didik nggak sarapan, bisa konsentrasi nggak Bapak Ibu? Enggak, ya. Itu juga dengan kalau di rumahnya misalkan kebanjiran, kira-kira peserta didiknya bisa konsentrasi nggak belajar di sekolah? Enggak juga. Nah, jadi kalau kita perhatikan kebutuhan dasar manusia dari 5 tingkatan ini, yang nomor 5 adalah kebutuhan prioritas yang sifatnya fisiologis. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan dari poin 1, 2, 3 sampai 4 semua sifatnya psikologis, ya kan? Dari kesenangan, cinta dan kasih sayang,
kebebasan dan penguasaan. Kalau kita lihat misalkan dari kebutuhan kesenangan, tadi Bapak Ibu sudah sangat terampil gitu yang menyebutkan sudah terbiasa dan lancar, karena ini maknanya sangat tersurat gitu ya, nyata. Yang membuat siswa senang itu apa sih? Senang kalau diajak main, tapi tentu mainnya harus sambil belajar. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kalau di kelas bentuknya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Saling mencintai. Ya boleh saling mencintai antara guru dan siswa dalam arti yang positif. Dalam arti yang positif. Kira-kira kalau di pengalaman Bapak Ibu sewaktu menjadi siswa, pernah nggak suka nikmatin atau memiliki pelajaran tertentu karena suka sama gurunya? Pernah? Ya. Karena gurunya yang masuk. Nah, gurunya nggak masuk jadi suka. Apalagi kalau gurunya suka jampos gitu ya, kasih jampos pasti jadi the best ya, idola banget gitu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya, itu merupakan fitrah gitu ya, yang bersifat alami. Jadi kalau misalkan ada ketertarikan tersendiri terhadap guru, Bapak Ibu atau bahkan saya berusaha semaksimal mungkin bisa menjadi guru yang tidak menyeramkan gitu ya. Bahkan harapannya bisa disukai dengan peserta didik agar apa yang kita sampaikan itu bisa maksimal terserap. Kemudian yang lain apa lagi nih? Kalau kebutuhan cinta dan kasih sayang, perhatian, kemudian rasa diterima, kemudian apa lagi yang lain? Apresiasi, pujian bisa ya, masuk dalam cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kira-kira kalau kita lakukan adalah bukan membiarkan atau membolehkan peserta didik mau melakukan apa saja, tetapi kita memberikan kesempatan ya, kesempatan untuk membuat pilihan, kesempatan untuk membuat pilihan, kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk mencoba. Dan seperti model pembelajaran yang sekarang memang sedang digalakkan, yaitu menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar dan guru berfungsi sebagai pamong. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Edi, bahwa guru itu seperti tukang kebun, ya kan? Jadi kalau kita misalkan nanam padi nih, ya padi akan tumbuh seperti padi. Padi nggak bisa diharapkan tumbuh menjadi jagung, gitu. Jadi kita nggak bisa merubah sesuatu yang sifatnya fitrah. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan tumbuh kembangnya, ya bibit itu ya sesuai dengan fitrahnya. Dengan apa cara yang bisa kita lakukan? Dengan cara menyiram mungkin, memberi pupuk, membasmi hamanya atau ulatnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau misalkan kita sebagai guru mapel tertentu, misalkan saya guru fisika, atau Bu Oktari ini guru matematika, Bu Oktari matematika, atau Bapak yang kejuruan yang biasanya pelajarannya rumit ya, kompleks karena harus praktek juga. Kalau ada murid yang kira-kira memang nggak bisa, sikap kita gimana Bapak Ibu? Harus bisa gitu ya, harus bisa menyelesaikan materi yang ini atau gimana kira-kira bagusnya? Karena kan ini merupakan PR ya bagi kita, karena kita juga memiliki kewajiban untuk bisa mencapai KKM. Kira-kira gimana? Bapak Ibu yang di sini saya yakin pengalaman belajar di kelasnya itu sangat luar biasa, ya kan? Karena pasti rata-rata sudah 10 tahun ke atas sih mungkin pengalamannya, benar nggak? Ada yang mau bercerita mungkin ya dari yang pengalaman mengajarnya paling lama sampai yang paling sebentar gitu. Benar. Oh iya, itu paling lama. Ya, benar ya. Jadi kita di sini Bapak Ibu, walaupun saya dengan Pak Edi pada hari ini berkesempatan untuk menjadi pengimbas, tetapi tidak menutup kemungkinan yang hadir di sini Bapak Ibu semua atau bahkan Bu Yati pasti saya yakin memiliki pengalaman yang sangat banyak dan luas gitu ya. Kita Bu Yati udah berapa tahun Bu? 40, jadi sekarang 50 tahun ya Bu ya.
dua. Mungkin bisa Bu ini ngasih sharing atau berbagi pengalaman untuk kita Bu. Iya. Gimana Bu kalau misalkan ada ibu guru agama Kristen. Nah misalkan nih kalau agama mah kalau nggak suka boleh nggak Bu? Gimana Bu? Ibu menyikapinya? Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit pengalaman. Kalau menurut saya anak-anak itu kalau tidak suka ya kita nasihati supaya pelajaran yang diberikan oleh guru itu dapat diserap, dapat menjadi bekal untuk anak itu sendiri. Jadi kalau saya ya secara pribadi karena saya menjadi guru agama, kalau anak itu tidak suka dengan pelajaran, otomatis tidak suka dengan agamanya, tidak suka yang mereka hadapi. Contoh, umpamanya anak itu tidak suka dengan guru bahasa Inggris, otomatis anak itu juga tidak suka dengan pelajaran agama, pelajaran bahasa Inggris. Dia takut dengan guru matematika karena matematika sulit. Otomatis dengan gurunya juga nggak suka, ogah-ogahan. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Sangat sungguh luar biasa. Sepertinya Bu Giati ini sangat mencintai pendidikan ya Bu ya. Sudah teruji sampai puluhan tahun, 50 tahun mengabdi masih bisa eksis. Dan kalau berbicara tentang itu mesti terharu ya Bu ya. Ya kami yang mendengar juga terharu. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh Bu Giati ya, bisa eksis dalam dunia pendidikan, mengajar dengan sepenuh hati. Benar ya nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk tadi kita masih membahas tentang kebebasan. Jadi kalau misalkan ada PR tertentu dari anak yang masih jadi tanya nih, pastinya kita setelah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, kita coba untuk mengeksplor gitu ya, apa kebutuhan siswa yang belum terakomodir. Karena memang kalau sesuai dengan teorinya, kalau ada satu saja kebutuhan peserta didik atau bahkan gurunya tidak terpenuhi, pasti akan ada gejolak yang muncul, bisa dalam bentuk masalah atau penyimpangan dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Giati. Kemudian yang keempat adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Penguasaan lebih ke pengakuan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada peserta didik kita yang memiliki nilai kebutuhan penguasaannya itu tinggi, pastinya dia ingin unjuk diri gitu kan, ingin menonjol di antara teman-teman yang lain. Dan contohnya dijadikan apa nih? Dijadikan pemimpin. Kalau untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan penguasaan yang besar, yang tinggi. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa mengenali ya kebutuhan apa yang dominan pada peserta didik. Caranya gimana? Kita bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia ini dominannya di mana. Bisa ada kuesioner yang kita bagikan. Ada itu ya di rubriknya. Kalau Bapak Ibu misalkan mau nyobain nih di peserta didik yang ada di kelas, itu bisa langsung dibagikan kuesionernya. Kemudian nanti di total peserta didik ini masuk ke yang mana gitu. Atau bisa juga kalau kita misalkan ingin yang simpelnya, dilihat kesehariannya, kecenderungannya yang mana nih gitu kan. Penguasaan tadi itu ya Bapak Ibu ya, lebih ingin diakui, mungkin dalam hal prestasi, mungkin dalam hal kemampuan yang lainnya dan lain sebagainya. Itu tadi adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini sekali lagi merupakan poin yang sangat penting, yang krusial pada bahasan ini untuk bisa dipahami lebih mendalam lagi. Karena sesuai dengan teori kontrol untuk menciptakan budaya positif, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Glaser tadi adalah bahwa 5 kebutuhan
keterlambatan ini jika tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah gitu. Karena seseorang itu melakukan sesuatu, melakukan tindakan atau perbuatan pasti punya tujuan tertentu, pasti ada motif yang mendasarinya. Misalkan kalau Bapak Ibu di kelas, oh ini sepertinya butuh informasi yang akurat, valid kepada Bapak kuatan siswa kan ya. Gimana Pak caranya? Bapak sebagai guru, bagaimana tindakan yang Bapak lakukan nih? Misalkan kalau ada Bapak kan guru ngajar juga, terus siswanya habis olahraga, Pak lapar Pak, gitu, Pak haus, gitu. Sekaligus dalam kacamata sebagai kuasa kesiswaan dengan peraturan sekolah yang ada, gimana Pak mau tertentunya? Terima kasih Bu Andik atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau merujuk pada tata tertib yang ada, itu siswa kan harus disiplin 15 menit terlambat masuk ke dalam kelas itu dinyatakan sebagai apa kan gitu. Nah kemudian kita menemui ya kelas 10 TKP 1 habis olahraga, kemudian mereka pada ke kantin dan di baju dan lain sebagainya. Itu kan waktunya mungkin lebih dari 15 menit. Nah biasanya kalau siswa itu memanfaatkan waktunya itu dengan maksimal sehabis olahraga itu, biasanya guru olahraga itu nggak tepat di jamnya, di jam jatahnya itu 15 menit sebelum jatah jamnya habis biasanya udah diistirahatkan. Nah, kemudian ada sesi 15 menit lagi yang toleransi yang sudah kita sepakati. Itu sudah 30 menit. Nah lewat dari situ ya kita sebagai guru ya harus tegas bahwasanya kalian kan sudah sepakat untuk masuk 15 menit sebelum waktu toleransi yang sudah diberikan. Nah memang kita capek nunggunya ya. Nah, di kelas itu mana nih siswanya. Nah jadi dari sisi tata tertib yang memang tata tertib itu harus kita jalankan. Nah untuk itu kasus-kasus yang seperti itu hendaknya guru yang bersangkutan, apalagi guru PJOK misalnya, itu bukannya begitu jamnya habis baru disuruh ganti baju dan lain sebagainya. 15 menit sebelum itu bahwa proses dia ganti baju, proses dia mau minum, proses dia itu merupakan bagian dari jam pelajaran itu sendiri. Nah, sehingga waktu 15 menit yang merupakan toleransi waktu yang kita berikan resmi dari sekolah itu tidak dilanggar. Itu aja solusinya. Jadi solusinya ya kita itu koordinasi lah dengan teman-teman ya, guru lain, bahwasanya kalau jam olahraga 15 menit sebelum waktu habis jam olahraganya itu anak-anak diistirahatkan untuk ganti baju, minum dan lain sebagainya. Saya pikir itu banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan untuk pencerahannya. Jadi Bapak Ibu di sini semua insya Allah sepakat ya Bapak Ibu ya, kita tetap memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dan alhamdulillah dari peraturan sekolah ya Pak ya sudah bisa fleksibel menyesuaikan gitu ya Pak ya untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan siswa. Ya mudah-mudahan kita bisa memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik, tapi kemudian apa yang menjadi peraturan dan ketertiban di sekolah bisa tetap berjalan. Jadi berjalan seiring jalan gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol oleh Diane Gozen.
dalam bukunya Restructuring School di situ ya, tahun 98. Ya, Bapak Ibu, ini adalah materi yang kedua yang menjelaskan kepada kita tentang 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Dan kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Sini kamu. Jadi satu kebiasaan. Ya, tadi sudah dibaca sendiri ya. Apakah Bapak Ibu pernah memposisikan diri sebagai penghukum? Ya, sebelum Bapak Ibu jawab, mungkin saya sendiri menjawab, saya pun pernah gitu. Karena kita sebagai manusia Bapak Ibu ya. Ada yang ingin berbagi pengalaman tentang posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu? Ada? Ya, Bu Adri. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berbagi ya, mengenai posisi atau kasus-kasus seperti ini ya. Jadi kalau katakanlah ada anak lambat, selama ini kita suruh jalan jongkok dari pos satpam itu menuju guru BPK, ruangan guru BPK. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita nyuruh anak itu jalan jongkok, itu kita tanya dulu, satu-satu kita tanya, apakah kalian atau kamu pernah kecelakaan? Satu, kita tanya dulu. Kalau ada yang menunjuk, ya Pak, saya pernah kecelakaan motor. Dilanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kakimu patah? Iya Pak. Apakah kakimu dipasang pen? Iya Pak. Nah, jangan coba-coba menghukum fisik untuk jalan jongkok ataupun hukuman fisik lainnya, suruh lari atau suruh push up atau stand up. Apakah ada tangannya yang pernah patah kecelakaan? Ada Pak saya. Jangan coba-coba menghukum push up dan lain sebagainya, karena kita akan masuk ke dalam tindakan hukum pidana nantinya. Kenapa? Kalau dia itu sudah pernah kecelakaan dan pernah pasang pen, kita hukum, tak patah pennya itu nyumbul muncul gitu, itu biayanya itu luar biasa, 60 juta masanya itu. Nah, jadi untuk menghukum fisik, tolong teman-teman dulu tanya dulu, walaupun kita mangkel ya, mangkel bener-bener, kamu lari ke apa? Tanya dulu, kamu sempat kecelakaan dulu. Dulu ada anak 10 TSM mau saya hukum, lari keliling lapangan, tapi ada temannya, Pak Iwan, apa nak? Dia sudah pernah patah kaki Pak. Oh iya, saya bilang, untung saya diingatkan anak-anak itu. Begitu saya buka kakinya itu, saya suruh buka, angkat celananya itu, benar Bu, jahitan ada sekitar 20 cm. Alhamdulillah saya. Nah dari situ saya nggak mau lagi hukum anak secara fisik kalau nggak ditanya dulu, karena kita lupa ya, kalau emosi kan kita lupa kan. Wah, muncak ke atas tuh, kita ini muncak, serah pasal bodoh, itu bahaya. Nah, hukuman fisik harus tanya dulu. Itu aja Pak. Ya. Ya, boleh silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, tadi kalau Pak Iwan menyampaikan terkait hukuman fisik yang tidak, mungkin ini posisi yang paling tidak baik ketika kita mengajar ya, ketika sebagai penghukum. Sebelum masuk kita suruh menulis hal yang terburuk ketika kita sekolah, apa yang kalian ingat. Saya yakin Bapak Ibu juga, bahkan mungkin seusia kita sekarang
itu kita masih ingat perlakuan atau bahkan kata-kata guru yang kemudian diberikan pada kita. Bahkan saya pun masih ingat kata-katanya itu, ya bukan berarti dia mungkin niatnya sih baik ya, tapi rupanya ketika dalam kondisi tertentu rupanya menghukum psikis ya, psikologi justru bisa lebih dalam lagi karena bahkan akan terbawa sampai kita kuat. Sehingga kita juga harus berhati-hati, mungkin selain hukuman fisik tadi bisa berbahaya terhadap fisiknya, tetapi kata-kata kita ini juga akan bisa terbawa bahkan sampai kakek nenek, sampai kita usia lanjut pun akan teringat kata-kata yang kemudian kita sampaikan. Maka kita perlu berhati-hati di sini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan dan Pak Didi yang menambahkan materi dan memberikan tambahan gitu ya, wawasan bagi kita yang sangat luar biasa sekaligus sebagai pengingat. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, Pak Didi. Kita semua pasti di sini merasakan Bapak Ibu ya. Di kelas pernah, tadi kan ditanya pernah nggak memberikan hukuman, pasti semuanya pernah. Minimal push up, bukan begitu? Jadi ya kadang kalau misalkan bukan kadang sih ya, mungkin kalau saya pribadi ya sebenarnya tidak baik, itu yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi ya satu sisi kita ingin memberikan konsekuensi ya, bukan ke hukuman sih, tapi lebih ke konsekuensi. Karena kita memang terbiasa gitu ya membuat kesepakatan atau membuat kontrak belajar gitu ya sebelum memulai pembelajaran. Tapi yang menjadi satu hal yang diyakini gitu ya oleh kita masing-masing di sini, saya yakin bahwa apa yang kita katakan mungkin sederhana, mungkin sangat mudah terucap, tapi itu bisa memiliki dampak yang luar biasa. Masih ada ingatan Bapak Ibu tentang guru-guru kita pada masanya saat itu? Pasti ada kata-kata positif yang bisa melecut semangat. Bahkan sampai saat ini masih teringat gitu ya. Kalau kita mengingat perkataan Bapak atau Ibu itu, kita saya dulu pernah begini loh gitu kan. Kalau kita suatu saat mungkin sedang jatuh gitu kan karena suatu hal gitu ya, karena dinamika kehidupan, karena masa kehidupan gitu ya, mungkin kita nggak bisa fokus lagi terhadap suatu hal, maka perkataan-perkataan positif yang bisa berasal dari guru kita, dari keluarga kita, kakak kita, ibu kita, itu bisa kembali melecut semangat. Oh, saya dulu pernah kayak gini, oh saya dulu pernah bisa, itu Bapak Ibu ya. Dan itu yang memang hari ini karena kita sebagai guru tadi ya, sekali lagi mudah terucap, sangat sederhana, tapi memiliki impact yang luar biasa untuk hal yang positif, apalagi yang negatif gitu. Jangan sampai kita menjadi kontributor gitu ya, yang menanamkan traumatik gitu ya dalam hal psikologis pada peserta didik kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Didi dan Pak Iwan yang telah mengingatkan kita semua untuk bisa menjadi guru yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa, dan harapannya malah bisa lebih mengembangkan gitu ya, menumbuhkan potensi yang ada pada peserta didik. Yang selanjutnya, membuat rasa bersalah. Melas ya, memelas. Terus apa lagi? Lain ada? Boleh silakan menurut saya posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa tidak nyaman itu masih memberikan efek yang tidak nyaman di hati siswa, karena masih merasa apa ya, seperti dia sudah berbuat kesalahan, menyudutkan guru sehingga gurunya itu tidak nyaman, tapi di apa ya namanya ya, gurunya tidak nyaman tapi disampaikan juga kepada muridnya, sehingga tetap ada tidak nyamannya gitu. Jadi belum yang the best mungkin ya. Terima kasih. Oh baik, terima kasih kepada Istri Isla. Ya tadi benar sekali Bapak Ibu ya, dari video yang sudah kita saksikan jelas sekali gitu ya rasa tidak nyamannya pada kedua belah pihaknya. Ibunya nggak nyaman gitu kan, anaknya juga nggak nyaman. Tadi kelihatan baru pertama kali dipanggil juga udah bilang aduh gitu kan.
dan gurunya juga yang sangat terlihat itu adalah memulas gitu ya, dengan memberikan banyak alasan gitu. Tapi tidak ada solusi yang kemudian ditawarkan. Itu tadi adalah dari membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya, posisi teman. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi posisi guru sebagai humas, apakah cocok diterapkan kepada siswa? Kira-kira cocok nggak Bapak Ibu? Cocok. Yang lain ada? Cocok dari kira-kira kalau dilihat dari segi usia, mungkin dari segi efektivitas. Ada yang bisa berbagi pengalaman Bapak Ibu? Oke, Pak, boleh silakan Bapak. Menurut saya terkait dengan posisi kontrol sebagai komandan masih kurang cocok dengan saya, karena kalau misalnya yang jaga nanti di tiket itu berganti, artinya bukan lagi yang dia senangi, yang biasanya mungkin akan terlambat lagi. Jadi tujuannya itu cuma karena ingin menyenangkan temannya itu. Jadi menurut saya itu masih kurang tepat untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih kepada Pak Akmal. Benar sekali ya, saya sangat sepakat dengan Pak Akmal. Kalau guru memposisikan diri sebagai murid, yang dikhawatirkan tadi ya Pak ya, hanya sekedar ingin menyenangkan. Jadi motivasinya itu motivasi eksternal, seperti yang disampaikan oleh Pak Akmal. Mungkin kita dalam kondisi real di lapangan pasti sesekali pernah gitu ya memposisikan diri sebagai teman, karena berpikir kita sebagai guru anak SMK gitu kan, dimana dari usia juga sudah mulai nggak senang didikte atau ingin diberi kebebasan, maka biasanya mungkin rata-rata guru itu akrab gitu dengan muridnya. Mungkin nggak ada salahnya, tetapi semua harus ada batas kontrolnya, harus ada batasan, jangan sampai yang terjadi malah nggak ada respect lagi, benar-benar nggak respect lagi sama gurunya gitu kan, karena proses interaksi yang lewat batas. Jadi ya mungkin sesekali bisa gitu ya, tapi itu bukan merupakan posisi yang tepat gitu dari seorang guru. Ada yang lebih tepat lagi. Kemudian kita akan lihat posisi guru selanjutnya, yaitu posisi pemantau atau monitor. Posisi guru sebagai pemantau. Jadi contoh posisi guru sebagai pemantau yang biasanya dilakukan di kelas. Apa kira-kira Bapak Ibu tadi ya, seperti contoh yang ada di video. Biasanya pemantau itu menanyakan gitu kan ya, apa sih peraturan kita yang sudah disepakati, apa keyakinan kelas kita, kamu tahu nggak kita maksudnya mulai pelajaran jam berapa? Seperti itu ya Ibu ya. Jadi biasanya guru itu kembali mengingatkan gitu ya tentang peraturan atau konsekuensi yang harusnya berlaku gitu ya, dan apa yang harusnya diterima oleh siswa. Itu yang menjadi ciri khasnya. Dan kemudian kira-kira kalau posisi guru sebagai pemantau sudah efektif belum Bapak Ibu untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa? Kira-kira kalau ditanyain, sadar nggak siswanya, peserta didiknya? Belum. Gitu. Jadi yang menjadi ciri khas dari posisi guru sebagai pemantau itu sekedar mengevaluasi ya, mengawasi. Jadi yang terjadi pada peserta didik ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau, yang dikhawatirkan siswa itu mengerjakan segala sesuatu
hanya saat diawasi gitu kan, jadi merasa diawasi aja gitu. Jadi nggak punya kemandirian, nggak tertanam nilai-nilai kebajikan universal itu dalam hati gitu. Jadi harus butuh pengawasan gitu ya. Jadi belum ada kesadaran yang tumbuh dalam diri, itu yang dikhawatirkan. Dan kemudian ada posisi kontrol guru yang terakhir, bisa kita simak lebih dahulu. Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru yang terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Sebelumnya ada yang ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu, kalau dari ilustrasi video yang ditampilkan, kira-kira menurut Bapak Ibu nih dari pengalaman mengajar yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun, bisa nggak Bapak Ibu diterapkan dalam lapangan, dalam kenyataan kelas? Ada yang ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu? Bapak Ibu kaprok ya, ada Buya, atau yang lain, atau istri, Istian, ada yang ingin berbagi pengalaman? Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Alif sebelumnya. Setelah saya melihat ya ada berapa proses, 5 ya, 5 buah video macam-macam tadi. Sepertinya ada 5 posisi tadi sebagai guru, sepertinya kalau melihat dari kelima posisi tersebut ada beberapa yang memang saya sudah lakukan gitu ya. Ada yang pemantau yang mungkin iya, yang membuat rasa bersalah juga yang pernah gitu, tergantung situasi kondisi siswa-siswa yang terjadi. Mungkin ada tipe siswa yang harus diberi kekerasan, ada lagi tipe siswa yang memang kita harus menyadarkannya dengan membuat dia rasa bersalah. Tapi mungkin setelah kita lihat tadi tayangan-tayangan videonya, memang yang paling benar memang yang insya Allah yang nomor 5, tapi memang mungkin agak sulit menjelaskannya. Begitu, terima kasih Bu Adi sebelumnya. Ya baik, terima kasih Bu ya. Ada yang lain? Ya, apa yang disampaikan Bu ya, karena karakter siswa itu memang berbeda gitu kan. Kayak tadi bibit itu beda-beda gitu kan, ada yang unggul gitu, ada yang udah disiram tapi nggak tumbuh-tumbuh gitu Bapak Ibu ya. Ya begitu. Tapi intinya memang setiap siswa itu memiliki keunikan dan karakteristik sendiri-sendiri. Oleh karena itu makanya kita sangat penting untuk bisa mengenali terlebih dahulu gitu ya, sebelum memberikan perlakuan kepada peserta didik. Ya, kalau kita mengenal lebih lanjut tentang posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, kemudian tidak perlu marah, kemudian tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk dari murid. Nggak perlu berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Nggak perlu juga tampak sedih, kan? Sedih akan perbuatan murid atau bersendang gurau menempatkan diri sebagai teman dari murid tersebut. Kemudian posisi guru sebagai manajer yaitu fokus pada murid. Gitu. Jadi sekali lagi, posisi guru sebagai manajer adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Kalau seperti tadi kita simak video dari awal sampai akhir, posisi guru sebagai manajer itu yang pertama kali apa tuh? Tadi kan ditanya ya alasannya. Kemudian yang lebih dominan terlihat adalah guru memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, untuk bisa menstimulus siswa mencari sendiri, menemukan sendiri permasalahannya apa, kemudian solusinya seperti apa, alternatifnya seperti apa, pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk diambil itu seperti apa. Jadi yang dominan sekali lagi adalah memunculkan pilihan, membantu siswa untuk membuat keputusan yang tepat.
Dan harapannya dengan memposisikan diri sebagai manajer itu bisa membantu siswa memunculkan motivasi intrinsiknya. Ya, kemudian ini Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Ini tebak-tebakan, ya ada pernyataan dan ada yang perlu dijawab, gitu ya. Kemudian nomor 1 Bapak Ibu mungkin bisa dilihatnya di layar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Iya dulu. Posisi kontrolnya membuat kata bersalah. Oke, benar sekali. Nanti kita simpan, ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nanti kita simpan. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini Bapak Ibu kira-kira? Ada pemantau, ada menghukum. Ada lagi yang lain jawabannya? Oke, kita simpan dan kita cek jawaban Bapak Ibu semua apakah sudah tepat. Oke, yang pertama saya kecewa. Nah itu kan pembuat rasa bersalah. Ya kan? Kamu nggak pernah benar menghukum. Ayolah. Nah ini identik dengan kata-kata ayolah. Ini kan akrab Bapak Ibu, jadi posisi teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker? Nah ini pemantau, karena kalau posisi pemantau itu guru lebih memunculkan apa ya, reward atau punishment gitu ya. Jadi siswa pun dia selalu berhitung-hitung tentang apa yang akan didapatkan dan apa yang mungkin bisa dihindari. Jadi ini mengumpulkan perolehan tentang bintang atau reward yang lain. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang terakhir. Ini adalah jelas menghukum Bapak Ibu ya, karena memang nggak enak didengar gitu kan. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi ya kan, tentang kata-kata yang harusnya memang bisa dikendalikan oleh guru. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kurang enak didengar dan apalagi bisa teringat sampai puluhan tahun. Konsekuensi dan restitusi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang segitiga restitusinya. Kalau tadi adalah definisi dari restitusinya. Bapak Ibu masih ingat tadi restitusi itu apa? Ingat Bapak Ibu? Ya, door prize Bapak Ibu, silakan dijawab. Sebenarnya mau banyak door prize yang di ini Pak dikasih, tapi ternyata nggak boleh jadi nggak jadi. Restitusi ini adalah apa nih? Suatu proses yang dilakukan guru untuk mengembalikan siswa, ya, ketika melakukan kesalahan. Gitu. Jadi upaya untuk memperbaiki kesalahan, membuka kepercayaan dan lain sebagainya. Ini adalah segitiga restitusinya. Jadi dari segitiga restitusi ini kita lihat di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Gitu. Ini adalah masuk dalam menstabilkan identitas. Ini adalah contoh perkataan yang dilakukan atau diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita bisa mengeksplor lebih lanjut tentang menstabilkan identitas ini adalah upaya guru untuk mengembalikan keyakinan dari peserta didik. Jadi biar nggak jatuh mental dulu nih, gitu kan? Biar dia diakui gitu ya keberadaannya, dan kita mencoba untuk menetralisir keadaan. Nggak apa-apa nak, gitu kan? Distabilkan dulu, biar dia bisa kembali lagi nih kepercayaan dirinya, kemudian bisa lebih jernih lagi dalam mengambil keputusan yang nantinya akan
diberikan pemantik berupa pertanyaan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau di sini disebutkan validasi kebutuhan, karena validasi tindakan yang salah ini dia clue-nya adalah menemukan kebutuhan dasar apa yang belum terakomodir gitu. Jadi fase ini adalah terkait tentang penggali ya, atau menelusuri lebih dalam sebenarnya apa sih gitu kan kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Nah ini adalah yang posisi krusial gitu ya. Kita harus menemukan apa sih gitu, kita gali yang tadi. Makanya tahapan yang pertama kita harus bisa normalisasi gitu ya, sikap siswa biar bisa lebih terbuka dengan guru gitu dalam berdiskusi. Maka pertanyaan yang bisa diucapkan oleh guru atau perkataan yang bisa dilakukan oleh guru adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan alasan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Jadi pertanyaan di sini untuk validasi kebutuhan adalah lebih ke alasannya. Kita memberikan kesempatan berbicara gitu ya kepada peserta didik gitu. Jadi nggak langsung di judge gitu. Jadi kita mencoba untuk mendengarkan, mengeksplor. Kemudian yang terakhir setelah itu kita menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan yaitu mengembalikan peserta didik seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi biasanya yang akan dikatakan oleh guru adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini adalah segitiga restitusi yang harapannya bisa diimplementasikan gitu Bapak Ibu dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik, baik itu di kelas atau di luar kelas, dimanapun bisa diterapkan Bapak Ibu ya, walaupun itu di luar lingkungan sekolah. Karena ini menyangkut tentang pengembalian peserta didik saat melakukan kesalahan. Jadi kita mencoba untuk memberikan pilihan-pilihan, kemudian menstimulus peserta didik untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Nah ini tadi ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Sekilas kita mengulang seperti yang ada di segitiga restitusi tadi ya, yang ini tentang validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dari fase ini, fase menanyakan keyakinan, maka kita juga membutuhkan sumber referensi yang lain. Itu apa nih? Disesuaikan dengan kearifan lokal budaya. Jadi bukan mungkin ya, pastinya di setiap daerah itu memiliki kekhususan atau budaya atau kearifan lokal yang menjadi dasar nilai-nilai yang berlaku, dasar kebajikan universal. Maka ini adalah referensi lain, sumber belajar lain ketika kita melakukan segitiga restitusi. Ini adalah simulasinya Bapak Ibu. Jadi penerapannya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah ilustrasi dari segitiga restitusi sekaligus sebagai tayangan yang terakhir, materi yang terakhir. Sekarang kita akan memasuki refleksi. Jadi kalau ditanya hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semua, atau hal yang didapatkan dari diskriminasi hari ini, kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi untuk poin yang pertama? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sudah diundang mengikuti kegiatan ini. Jadi terkait dengan refleksi paradigma apa yang berubah, saya kira dengan diskusi kita pada hari ini, saya lebih memahami bahwa ternyata untuk mengontrol orang lain itu tidak harus misalnya dengan paksaan, tapi kita bisa melaksanakan misalnya dengan berbagai upaya, salah satunya mungkin dengan metode restitusi tadi. Nah, itu mungkin yang pertama, bahwa yang bisa mengontrol orang lain itu ya dirinya sendiri. Walaupun misalnya kita paksa, sebenarnya bisa juga sih kalau kita paksa, tapi itu nanti orang lain itu membuka dirinya untuk dipaksa. Tapi kalau mereka tetap menuntut diri untuk tidak mau dikontrol, saya kira juga susah. Nah, saya kaitkan sedikit dengan apa yang kita konteks sekolah kita. Walaupun misalnya kita punya tata tertib, dalam artian kita memaksakan tata tertib itu, kalau misalnya anak-anak tidak membuka diri untuk mengikuti tata tertib itu, saya kira juga akan susah. Jadi mungkin adalah tugas saya dan mungkin teman-teman untuk kita bisa sama-sama mungkin untuk berupaya menerapkan sikap positif ini seperti yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Akmal tadi selama mengikuti diseminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Ada yang ingin menyampaikan misi atau misinya? Silakan. Iya. Jujur ini. Jujur. Perasaan saya tak karuan sebenarnya.
Jadi merasa kayaknya rumit mengingat seperti tadi ilustrasi pada saat melakukan restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, saya nggak yakin kalau saya implement ke siswa saya akan muncul jawaban-jawaban yang tadi. Apakah apa tadi pertanyaan tadi? Kalau itu kan karena sudah terskrip ya, jadi itu jawaban yang diharapkan keluar. Pada saat saya mikirnya kalau diterangkan ke siswa saya apa yang akan muncul itu jawaban-jawaban itu. Makanya saya jadi ngerasa ya itu tadi agak karuan. Mungkin ada masukan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Miss Rizky atas kejujurannya. Ya, terima kasih Bu Ali dan Pak Edi. Saya diundang di sini dan teman-teman ya. Banyak ini dapatnya hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang pertama tadi sudah ditampilkan video dari menghubung sampai ke manajer ya. Dari menghubung sampai manajer itu ya memang pas ya apa yang dia katakan tadi, yang Rizky katakan juga. Namun itu memang semuanya dalam kondisi ideal ya, dalam kondisi ideal. Si gurunya kondisinya ideal, siswanya juga ideal. Karena guru ini kan complex problem ya. Udah komit 6 bulan dan cair aja udah kompleks problem ini. Kemudian tapi saya pribadi mendapatkan hal yang positif ya. Terima kasih saya ucapkan sekali tentang terutama tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh sekolah di bidang siswaan ya. Itu mendapatkan hal positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskriminasi ya, ada pengetahuan yang masuk ya. Kemudian intinya kita itu harus memanusiakan siswa ya, memanusiakan siswa. Kemudian peran apakah yang sedang dilakukan selama mengikuti diskriminasi ini ya. Jadi untuk perannya untuk masalah pembinaan tadi itu ya, kita akan coba lah ya. Saya dari awal membuka kritik dan saran terhadap kami ya. Dan saya tipe orang memang yang tidak bisa bekerja kalau nggak ada kawan. Saya itu kalau nggak ada kawan kayak orang linglung gitu, nggak ada yang ngasih masukan. Apalagi istilahnya ya. Satunya dia bahasa Indonesia tuh, dia senang ngomelin saya. Tapi saya terima kasih dengan beliau ya. Kalau nggak diomelin beliau, saya nggak gerak-gerak. Dan juga balik tuh, walaupun dia junior saya, di bawah saya, dia selalu memotivasi saya. Ayo Pak Iwan ikut. Nah itu kan. Ya jadi terima kasih sudah diundang di sini, banyak dapatnya ya ilmu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ya ke depan sekolah kita menjadi lebih baik lagi, kan itu tujuannya ya. Amin saya. Nah, jadi saya bukan orang yang anti kritik, saya sangat senang dikritik, apalagi saya ngomong 4 mata dikritik, wah saya sangat senang itu. Itu saja balik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mantap, belum berat. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Iwan tadi dan Miss yang telah memberikan refleksi. Itu sekaligus poin kedua dan 3. Jadi kalau tadi rasanya udah ada pencerahan yang lebih, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita, jadi sebenarnya kita sebagai guru dalam mengimplementasikan segitiga restitusi ini juga tetap diberikan kebutuhan dasar berupa kebebasan. Jadi nggak ansih saklek harus pertanyaannya tadi gitu kan. Tapi intinya kalau yang tahap 1 itu kan menstabilkan identitas gitu. Jadi kita normalisir, netralisir gitu kan perasaan siswa ini
biar lebih percaya diri lagi, biar kembali kepercayaannya setelah melakukan kesalahan atau kegagalan gitu. Kemudian yang kedua, intinya sih eksplorasi tentang kebutuhan dasarnya. Sebenarnya kamu kenapa sih gitu kan. Kemudian yang ketiga ya kita ingatkan lagi tentang keyakinannya. Bisa dengan menggunakan 1000 bahasa gitu ya. Mungkin kalau biasa pakai bahasa Inggris lebih enak komunikasinya ya silakan gitu. Ya biasa bahasa Jerman. Masalah baru ya. Ya itu tadi ya. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi omong yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Mungkin bisa panglima dari bangunan ini ya, Dian Kuantini bersedia Bu? Karena kalau saya lihat Bu Dian ini sepertinya sangat dekat, tapi dalam hal positif gitu dengan peserta didiknya, sekaligus dengan mitra-mitranya di bangunan. Mungkin bisa ikut memberikan refleksi. Bajunya terbang. Senyamannya. Iya, sudah jadi untuk bisa ikut di diseminasi budaya positif. Untuk poin saya akan menjadi omongin seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Ya idealnya saya pengen yang kelima itu ya jadi manajer ya, mau yang manajer gitu. Cuma saya juga akan lihat siswa yang saya hadapi itu seperti apa. Kalau memang siswa itu untuk yang harus anarkis dulu ya anarkis lah. Masa anarkis di sini ada yang positif juga ya, bukan berarti harus sampai dengan semuanya. Mungkin itu hal yang berarti banyak sekali buat saya yang lain. Sepertinya saya tuh hari itu dibuka itu oh kayak ini kayak ada slide-slide muncul, oh iya itu saya gitu, oh iya oh ternyata saya begini. Apa namanya hal yang baru banyak sekali. Terima kasih banyak sudah dikasih pengetahuan. Kemudian perasaannya pasti senang dan ada juga sedihnya, ada juga kecewanya. Kenapa ya kok nggak dari dulu gitu? Semua teman-teman itu dikasih tahu ya kayak gini gitu. Anda itu bisa semua teman dapat pengetahuan seperti ini gitu. Saya yakin akan jauh lebih hebat lagi sekolah kita, melebihi ya sekolah-sekolah lain yang sudah hebat. Mungkin itu ya Bu. Ya, terima kasih. Ada di sini bisa dimudahkan untuk bisa realisasi dalam pembelajaran bersama. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya refleksi yang sudah kita lakukan bersama, maka selesai juga rangkaian diseminasi pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup, ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Edi atau dicukupkan? Oke, cukup. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih yang terdalam dari kita semua, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu maka semua nggak akan berarti seperti yang terjadi pada hari ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan atau ada perilaku kita yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan mewakili Pak Edi sekaligus akhirul kalam, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.